Kalau kamu bertanya di mana kebahagiaanku ya Allah sebagai orang fakir, di mana kebahagiaanku ya Allah sebagai orang miskin, apa kata Nabi? Dengerin. Siapa yang hari itu badannya sehat, aman dari ancaman, makannya cukup, maka orang ini sudah mendapatkan kebahagiaan dunia dan seisinya. Ya Allah. Sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Begitu juga keluarganya dan para sahabatnya insyaallah. Baik, kajian kita pagi hari ini akan berbicara tentang orang fakir, ya. Orang fakir. Karena kita ini dalam ketentuan Allah seperti kajian kita kemarin dalam surah Al-Mulk, fakir, kaya, sakit, sehat, hidup, mati, ya, ganteng, manis, kalah ganteng. Saya tidak berani ngomong jelek ya, kalah ganteng. Sebenarnya bukan jelek, tapi ada yang lebih ganteng aja gitu. Kalah putih, bukan hitam, bukan, tapi kalah putih karena yang ini lebih putih gitu. Itu semua adalah dalam genggaman Allah, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rambut kita keriting lurus, itu semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kalau Allah takdirkan kita sebagai orang fakir, berusaha kerja, berusaha mencari rezeki kemana-mana dengan yang halal, bahkan yang haram ditolak karena mau mengejar apa yang Allah halalkan. Fakir kita, bagaimana di hadapan Allah? Kalau di hadapan manusia tergantung iman orang yang memandang. Di dunia ini orang yang fakir tak jarang dipandang hina, tak dipandang apa? Bahkan sekalipun dia berilmu, kalau miskin sudah omongannya tak didengar wong. Walaupun yang dia omong tuh benar, ya. Pak, ayo kita sholat. Adem lah, sholat lagi saro kau. Ya. Ada tak kira-kira di masyarakat kita main itu? Ada. Hadir tak wongnya? Hadir tak? Nah, alhamdulillah tak hadir. Dan tidak mungkin pula hadir yang model itu juga kan? Tuh. Tapi bagaimana Allah memandang? Bagaimana Allah menghibur hati-hati orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah fakir? Bagaimana? Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memberikan bukti kemuliaan bagaimana orang fakir itu di hadapan Allah. Innallaha yuhibbul faqiral muta'affifa abal iyal. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang fakir, menjaga dirinya dari minta-minta, dan dia dalam kondisi banyak tanggung jawab. Ada anaknya, ada istrinya. Ini dicintai betul oleh Allah. Jadi kita ini kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah fakir, ya, kita punya tanggung jawab, kita tidak minta-minta, kita tidak menghinakan diri dengan kefakiran kita, maka orang yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah cinta ibu-ibu, cintanya Allah ini diberikan segala-galanya buat kita. Ini yang pertama. Yadkhulu fuqara'u ummatil jannata qabla aghniyaihim bi khamsati am. Yang kedua, kemuliaan orang fakir nanti ketika berbaris ngantri masuk surga, orang yang fakir lebih dulu masuk surga dibandingkan orang-orang yang kaya. Berapa jaraknya? 500 tahun. Jadi seandainya ini ada si fulan fakir, si fulan kaya. Ayo, nah ini yang fakir ini dia lebih dulu selama 500 tahun masuk surga. Ngapa Ustaz? Para ulama mengatakan uang yang kaya itu banyak yang dihisap. Tanahnya, rumahnya, mobilnya 7 iko dihisap. Tanahnya 10 hektar 10 iko. 10 hektar ada 10 surat 10 iko ditanya. Kalau yang fakirnya apa nak ditanya? Pecinjuan wong. Sarung
Ramadan dapat, lah nak lebaran baru dapat, ya kan? Baju baru itu mungkin berkat Ramadan lah ada baju baru. Bangsa nak kata Ramadan, ya, apa nak ditanya? Ya, bininya mana nak ditanya? Ada gelang tak? Tak, alhamdulillah ada gelang plastik. Ya, ucap-ucap laki aku. Nah, tuh, dah ganti. Apa yang nak ditanya? Maka 500 tahun. Makanya ada sebuah anekdot yang pernah saya ceritakan itu, ada orang yang ditawari duit banyak asal galak masuk ke dalam kubur, ya, untuk membuktikan mungkar dan nakir. Ini tidak tahu nih anekdot ini benar apa tidak, tapi yang pasti dia ini cuma tukang cari kayu bakar, hartonya di rumah cuma golok itulah. Subhanallah, masuk dia ditanya, ya, pertanyaan golok ini, ya Allah, banyak nian. Dari mana golok ini? Golok aku nian, ya kan? Duitnya dari mana? Untuk apa? Keluar dari kubur selama 3 hari, kak, duit yang nak diinjuk hadiah tadi ditolaknya apa? Si kok golok lagi ditanya banyak nian. Makanya kami punya guru namanya Abu Ya Asy'ari Muhammad At-Tamimi, hartanya itu cuma 1 dalam koper tuh lah. Ya, punya mobilnya di atas namakan, terserahlah sopirnya, istrinya apa. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, tidak jarang para ulama-ulama kita sebelum mati itu dia sudah serahkan semua harta-hartanya itu. Tidak jarang, ya, biar tidak banyak ditanya, gitu. Biar tidak banyak ditanya, biar banyak ditanya. Dan kita ini kadang-kadang merebut sesuatu, mempertahankan sesuatu yang justru apa yang kita pertahankan itu nanti apa? Akan menjadi hisab kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntung. Tapi Ustaz, berarti kami tidak boleh kaya? Tidak, kayolah, gunakan hartamu. Fakir-fakir miskin titip, bawa mati duit itu. Di mana dompetnya? Fakir, miskin, anak yatim, janda-janda tua, janda-janda muda masuk juga. Kamu ni malah ngomong itu mulai matanya, padahal aku tuh main-main. Kalau ada ni tidak apa-apa Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengerin, ya, man asbaha minkum mu'afa fi jismihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Kata Rasulullah, hai orang-orang fakir, kalau kamu bertanya di mana kebahagiaanku ya Allah sebagai orang fakir, di mana kebahagiaanku ya Allah sebagai orang miskin, apa kata Nabi? Dengerin, siapa yang hari itu badannya sehat, aman dari ancaman, makannya cukup, maka orang ini sudah mendapatkan kebahagiaan dunia dan seisinya. Ya Allah, serius Zuma, kita ini punya rumah mewah, mobil mahal, tuh mesin napas di sini, dah lemah. Mohon maaf ibu-ibu ya, bini cantik, tinggi, seksi, impoten, nggak gagah. Carun, berpikirlah kau, ya. Badan ganteng, suara bagus, kacamata oke, dem-dem kakak, ya tuh. Kalau sakit, ya Allah, ibu-ibu bukan sakit itu, sakit apa baik? Jilbab mahal, kutuan, aduh sudah. Makanya ini kata Nabi, kita yang fakir, kita yang miskin ini ibu-ibu, asal hari itu badan kita sehat, kemana-mana pacak. Seperti Dokter John baru habis dari Turki, dan gue tengok dari Facebook, benua mula mesranian, uang pandemi. Nih, hari itu bu ya, kita cuma bisa makan, badan sehat, aman dari ancaman. Ndak kata yang nagih hutang, aman. Ndak kata yang ngancam, aman. Maka justru itulah kebahagiaan orang fakir itu sendiri, kebahagiaan orang miskin itu sendiri, ya. Nah ini ibu-ibu yang berbahagia. Makanya kita ini kalau seandainya Allah takdirkan kita ini, ya, sebagai orang fakir, maka masih punya bahagia juga. Seluruh dunia tidak menghormati kita karena kita ini fakir, tidak apa-apa, tapi Allah cinta kepada kita, ya. Jadi itu, walamma talaba sadatul arab wa aghniyahum minan nabi ayunji an majlisi fuqara as-sahabah tarafu'an an majalisitihim idza jalasu ilaihi
nazala qauluhu ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jadi pernah satu hari pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar kafir ini datang kepada Nabi dan berkata, wahai Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Mereka tidak mungkin nyebut Nabi, mereka tidak mungkin nyebut Rasulullah, pasti nyebutnya Muhammad. Kami galak duduk dengerin omongan kamu, kami galak duduk bersama kamu, asal sahabat-sahabat yang miskin ini pinggirin. Kami agak geli duduk-duduk dengan mereka. Itu asalkan ya Dr. John ngomong, aku galak datang ke Masjid As-Salam, asal yang saro-saro jangan sholat di situ. Mak mano kira-kira Kak Lutfi? Ya, subhanallah, untung di masjid ini yang dicek cuma suhu badan. Kalau yang dicek isi dompet, ya Allah, alang kesaro kita. Berapa isi dompet? Loh, Pami pernah ke luar negeri, ibu-ibu, yang ditanya tuh bawa duit berapa? Serius, karena takut kita tidak balik. Ya, bayangkan kalau kita masuk masjid ditanya isi dompet berapa, harga baju berapa, kredit apa cash. Nah, laju datang ke masjid, ibu-ibu, ini telkom cicilan atau berapa nih? Ya, minta maaf banyak-banyak, minta maaf banyak-banyak. Tuh. Tapi apa kata? Ketika orang-orang Quraisy berkata penuh dengan penghinaan kepada orang fakir, turun ayat Allah membela. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi ya yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau. Duduk bersama siapa? Bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah siang dan malam. Jadi ibu-ibu, kalau ada fakir yang tangannya senantiasa diangkat kepada Allah, keningnya selalu sujud kepada Allah, selalu minta ridha kepada Allah, itu jauh lebih baik duduknya kalau ada orang kaya sombong. Mak nyingkir-nyingkirkan dia. Kenapa? Wala ta'du 'ainaka anhum, kata Allah, jangan pernah engkau palingkan matamu dari mereka, wahai Rasulullah. Kenapa? Orang-orang yang tadi sombong untuk mengusir para sahabat yang beriman, bertakwa, kondisi mereka fakir. Kenapa? Turidu zinatal hayatad dunya. Hati-hati kalau niatmu duduk sama mereka itu, kalau kamu hanya menginginkan apa? Cita-cita dunia, jangan. Ya, jangan. Karena ibu-ibu mohon maaf, pakaian kita yang bagus-bagus ini kalau mati tidak dipakai, tidak dibawa. Kain kafan tuh lah. Kira-kira ada tak orang mati minta kain kafan bagus? Pacak yang hidup yang ngatur, kapasnya yang bagus. Nanti ya, pernah seorang ayah berwasiat kepada anaknya, nanti tolong kalau aku mati pakaikan kaos kaki. Nah, ya, ribut antara ustadznya dengan anaknya. Ini wasiat bapak, mana suratnya? Pas ditengok, ada ujungnya surat itu. Wahai anakku, aku tahu ketika engkau mau memakaikan kaos kaki di kakiku, kamu pasti ribut dengan orang yang akan apa? Mengurusi mayatku. Ya, tolong buka di laci ini, ada kaos kaki. Kaos kakinya tuh bolong. Ya, anaknya minta kaos kaki bolong, lagi dah boleh. Tuh. Makanya apalagi kita ini seragam kita ini, ya Allah. Ya, ibu-ibu yang giginya ada emas mati dicabut dah kira-kira. Dicabut. Gelang berkalung-kalung ini dicabut. Ya tak? Apa lagi? Sudah. Saat itu yang ibu bawa sholat, saat itu yang kita bawa zakat, saat itu yang kita bawa sedekah, saat itu yang dibawa tuh nah duit korban 2,5. Nah, tak cayo, matilah. 2,5 tuh yang dibawa. Tadi yang masuk masjid masuk kotak 10.000, 20.000, 100.000 tuh. Tapi jangan salah kakek, kalau seandainya pas masuk alam barzah datang yang nolong ibu ini bajunya gembel. Kok yang datang nolong aku? Iya 2.000 nak minta bagus. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala nanti akan memuliakan. Ini ibu-ibu ya. Jadi kita jangan sampai meremeh-remehkan. Karena orang fakir itu punya kemuliaannya di sisi Allah.
Ini cerita Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Ya, Nabi sedang duduk bersama orang-orang yang memiliki kemuliaan dari Quraisy. Datanglah Ibnu Ummi Maktum yang beliau ini punya cacat mata. Lalu turunlah ayat Allah, abasa wa tawalla anja ahul a'ma. Ya, datang orang yang seperti ini, kita mungkin muka kita agak nepis. Jangan, tak boleh. Ya, fakir-fakir nih sambut dengan baik, ya, layani dengan baik. Subhanallah. Sama cak aku nih, nah, jatah kuenya sama kan dengan yang di bawah kan, cuma agak lebih dikit dua dia. Ya, itu kamu. Baik. Wa qala Yahya bin Mu'adz. Perhatikan ini nasihat Imam Yahya ibn Mu'adz. Apa kata beliau? Hubbuka lil fuqara min akhlaqil mursalin. Cintamu kepada orang fakir itu adalah bagian daripada akhlaknya para nabi, akhlaknya para rasul. Pandang mereka dengan cinta. Saya ingat benar nasihat seorang ulama apa? Memandang orang fakir, memandang orang miskin ketika dirimu sedang punya, ketika dirimu sedang kaya, pandanglah kalau nasib anakmu seperti mereka. Ya. Banyak tak Bu orang kaya yang anaknya jadi bangkrut, banyak tak? Nah, pandanglah cak mano kalau posisi anak-anak kita seperti itu. Kita jangan mandang diri kita sekarang lagi ada. Kita lagi ada, anak-anak kita fakir miskin. Dan tidak jarang ibu-ibu orang yang fakir miskin itu, ya, berputar. Wah, watilkal ayyamu nudawiluha. Nanti hari itu diputar-putar oleh Allah. Banyak. Ya, jangan dikira kita ini langgeng galau, tidak. Kita sudah banyak melihat pemimpin-pemimpin yang dulu diantar pakai mobil apa? Kalau aku nengok mak Kak Lutfi dari dulu sampai sekarang mak inilah, oh tenang. Orang-orang ini berubah-berubah. Ya, dari mulai diantar dengan pengawalan sampai nanti dati jabatannya lagi dati yang awal. Itu ada perubahan dalam jiwa tuh ada. Ada dan tidak bakal lama. Maka pandangan mata kita kepada orang fakir, orang miskin penuh dengan cinta, seperti halnya para nabi dan mursalin berakhlak. Yang kedua, wa itharuka majalisatahum atau mujalasatahum min alamatis salihin. Penghormatanmu ketika duduk sama mereka itu tanda kalau kamu orang soleh. Tuh. Jadi kalau kepengen kita ini punya tanda orang soleh, nak duduk sama orang fakir, nak duduk sama orang miskin, kita ini sapanya sama. Bapak dari mana? Kalau kita ini kan tak. Kalau yang kaya datang, kawan. Tapi kalau yang miskin yang datang, mana? Ya, tapi insya Allah yang duduk di sini tak kata, amin. Ya, kalaupun ada memang lebih parah lah. Ya. Tuh, jangan sampai disapa kalau. Saya ingat nasihat ayah saya Ki Haji Saiful Hadi Maafibi Ami, sama wong yang tua, sama wong yang lebih tua, kamu harus tundukkan pundak. Terserah dia nak berilmu nak idah. Walaupun kamu tak sanggup cium tangannya, kita tunduk. Apa kabar wak? Ma itu. Ini kadang-kadang yang lebih muda salaman dengan yang lebih tua. Awas, ya. Apalagi kalau kita ini memberikan hormat kepada orang fakir, orang miskin, itu tanda kalau kita ini orang soleh. Ya. Aku nak nengok, aku ngamati dia tu kira-kira dia ada duitnya beda. Lah jangan, tak boleh. Ya, tak boleh. Dan berikutnya apa? Yang ketiga nasihatnya Sayyidina Yahya ibn Mu'adz. Firaruka min suhbatihim min alamatil munafiqin. Orang yang tidak galak nemeni orang fakir sama miskin karena kefakiran dan kemiskinannya, itu tanda wong munafik. Tanda wong munafik. Nah boleh. Kita hormati ini dari mulai yang jago gerbang masjid ini sampai yang menjadi ketua masjid ini. Tuh, kesuksesan ketua masjid ini tidak lepas dari pengurus-pengurus yang mana? Yang lain. Sama. Dan ada fungsinya, ada orang fakir, ada orang miskin. Kenapa?
Orang yang fakir dan miskin tuh pasti dia punya rasa perlu. Pasti ketika dia punya rasa perlu, dia sanggup bekerja untuk kita. Kita syukur. Kalau dia kaya, kalau kita ini, kau nak bagaimana teman aku? Maaf ya, nah, ada fakir, ada miskin. Kenapa? Ketika orang tuh ada yang fakir, ada yang miskin, ada rasa perlu. Datang dia ke kita, ibu, bapak, perlu tukang cuci baju dah. Kami ini lagi nyari rezeki. Tuh, tolonglah gitu. Ya, ibu, bapak, ada yang nyapu dak kebunnya? Aku nak nyapu kebunnya. Masya Allah, ya Rabbana ya Karim. Terima kasih kita ini masuk dalam agama Islam. Subhanallah, fakir miskin pun dipandang mulia di sisi Allah. Dan kita-kita yang ditakdirkan oleh Allah, diberikan kemampuan, diwajibkan oleh Allah untuk memandang penuh cinta kepada orang-orang fakir itu. Apa kata Sayyidina Ali? Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala al-faqirul qani' birizqihi radhi 'anillahi ta'ala. Siapa hamba Allah fakir yang paling dicintai oleh Allah? Dia orang yang memiliki rasa puas, qanaah atas rizki Allah. Ya Allah, alhamdulillah begawi hari ini aku dapat semak ini. Mudah-mudahan rizki yang semak ini nyukupi perut istri dan anak-anak aku ya Allah. Walaupun mereka makan 2 sendok 3 sendok, tapi mudah-mudahan dalam perasaan mereka seolah-olah makan 7 piring. Begitu. Ya Allah, alhamdulillah hari ini kami dirizkikan bisa makan iwa asin. Mudah-mudahan rasa iwa asin ini rasa-rasa iwa ikan senangin. Nah itu minta sama Allah. Loh, bisa dirubah oleh Allah, bisa dirubah asal dia merasa puas. Ya Allah, yang kedikit, oh ya hasil hari ini mana ini, nah, ini kacau ya. Lasaro bruto ulo ya. Birizki ridha dengan Allah. Nah, oke, saya tambah sedikit, tidak apa-apa Bu ya. Terserah aku ya, aku yang megang mic, kapan aku tutup terserah aku lah. Kunci Kak Lutfi jangan lama igomi, nah ini nih saya tambah sedikit. Tapi ingat, orang fakir, orang miskin tentu ada adab-adabnya bulo. Ini kadang-kadang ada bulo lah miskin saro kurang ajar, ada bulo. Lebih parah dari kurang ajar, sombong bulo. Apa nak disombong? Ada tak yang model ini? Hadir tak? Ngapa kau kepo nih? Ada adabnya bulo. Kita ini jadi wong fakir, jangan kita nih laju nak nyalai wong kayo baik. Kita nih fakir ini, miskin ini ada adabnya bulo. Tidak mentang-mentang Allah memuliakan orang fakir aja sesombong-sombongnya sekendak perut. Aku ini fakir, oi. Bukan, ada adab-adabnya. Apa adab-adabnya? Yang pertama, nah ini adab ini ada dari sisi batin, ada dari sisi zahir. Kita lihat dulu dari sisi batinnya bagaimana. Wa amma adabu batini fa alla yakuna fihi karahiyatun lima batalahu Allah taala minal faqri. Pertama, orang fakir itu jangan benci dengan takdir yang Allah berikan. Terima. Kenapa? Dia sadar dengan iman, tidak baca. Inilah ketentuan Allah. Kemarin kita sudah bahas. Kalau sudah Allah takdirkan kayo, mak mana pun kayo. Kalau sudah Allah takdirkan saro, miskin, mak mana pun akan seperti itu, tetap. Ya. Jadi ini ketentuan Allah. Maka tinggal kita puas saja dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Karena kemarin sudah saya ceritakan, ada orang kaya hartanya ini berlimpah-limpah, disuruh oleh kiainya, nah sedekah habis, ya datang lagi. Nah, ini kalau tidak salah ada seorang ulama, ya ini nanti boleh dipastikan dulu. Saya ingat saya dulu ada namanya Al-Imam Abdul Qadir Jailani. Ini salah satu ulama yang kaya, ya Bu. Mana pun beliau ditakdirkan oleh Allah kaya. Nah, duit hartanya tuh buka dari bantal. Nah ini ada cerita. Ini kalau ini saya pasti sanadnya. Imam Ibnu Hajar itu Bu dirutui oleh bininya. Wahai Syekh, engkau ini pinter, cerdas, terkenal, tapi sayang, ya. Lihat tuh Imam Romli, istrinya dikasih oleh orang-orang itu, istrinya tuh apa? Dikasih oleh orang-orang tuh emas, gelang. Tiap hari ngomong sama itu, terusik pula hati suami ini. Tuh diajaknya lah bininya ini ke sumur, ditimbonya sumur tuh. Nah,
galilah sumur ini sampai engkau mati, isinya akan emas selalu untukmu. Kalau kau dari tadi berutuan minta emas baik, berutuannya itu tidak apa-apa, ngatoi laki ini pula yang tidak tahan ya. Tuh ditimbonya, ambillah dari sumur ini emas, kalung, gelang, galo-galo, ambillah galo. Subhanallah, tapi dengan syarat engkau tidak usah jadi istriku. Tahu suaminya ini waliullah, dilemparnya emas dalam sumur, dia baru tahu. Makanya ibu-ibu ya, kadang-kadang orang fakir itu sengaja ya Allah buat, kenapa? Untuk melihat keimanannya tadi. Maka ini kita sebagai orang fakir jangan benci dengan takdir Allah, jangan. Kenapa? Benci lama mana pun tidak bakal merubah. Oke, sekarang ibu caci maki ini dapat rezeki cuma 200.000 hari ini. Caci maki kira-kira nambah tidak duit tuh? Kalau kita caci maki nambah 300, lemah. Ini tidak bisa. Ya. Maka jangan. Ini adab yang pertama. Adab zahir. Fa'an yulhirat ta'affuf wa tajammul. Walaupun kita fakir, walaupun kita ini miskin, kita ini harus rapi, harus apa namanya, rapi ya, harus terlihat indah. Jangan nampak kita ini cak gembel. Iya, walaupun kita ini mohon maaf bajunya tidak mahal, tidak mewah, tapi harus tampil rapi. Jangan nah kancing pucuk sini, ini sarung miring sebelah, ndak boleh. Ini kadang-kadang fakir ditunjuk inian. Ini bukan adab orang fakir. Mohon maaf, walaupun kita ini fakir, tetap ibu-ibu ini harus rapi. Nah, ya tetap. Ndak katik bedak, kotoran bekas beras tuh laju. Tuh ditunjuki biar rapi. Tidak terbeli dengan minyak wangi yang harganya 1 juta 2 juta. Minyak wangi apa baik gitu nih. Ya, tidak kata minyak wangi, minyak angin. Ya, apitson, segala macam. Ya. Wala yudhira syakwa wal faqr. Jangan ngeluh kemana-mana, berutuan kemana-mana. Maksudnya itu nah, aku nih saronian, rumah jangan ada boleh. Ya. Tapi kalau kita minta pekerjaan boleh tak? Boleh. Tolong Pak, saya ini dikasih pekerjaan, mudah-mudahan rezeki Allah datang. Ngomongnya pun bukan dengan melas, ngomong dengan sopan, ngomong dengan akhlak. Kalau ngomong dengan melas itu lain, pencitraan. Lah, tidak suka Allah nengok seperti ini nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak, saya ini butuh pekerjaan. Barangkali di sini ada yang sopan, yang berakhlak, datang ke Kak Lutfi sini. Butuh pekerjaan. Barangkali di masjid ini saya bisa dimanfaatkan. Pacak apa kau pacak merusak? Itu. Ya. Bal yasturu faqrahu. Kalau bisa kefakirannya itu ditutupi, jangan ditampak-tampakkan. Ini kadang-kadang nah sampai sengaja nak bisa ngemis dan dikasihani, masang-masang apa nama kak nipu-nipu nah. Jangan, dah boleh. Kadang-kadang ya mohon maaf ini Bu ya, bukan kita nak ngatai. Hal yang seperti itu di dalam pandangan Nabi lah sudah tidak bagus juga. Ya, sudah tidak bagus. Kita menerima bantuan boleh tak? Kita menerima ini boleh tak? Tapi jangan kita menunjukkan. Tapi Ustaz memang baju aku miring-miring mainnya ya sudah. Maksudnya itu bukan disengaja. Tetap harus tampil rapi. Ya, tampil rapi. Karena hak rapi itu bukan cuma milik orang kaya. Sayyidina Abu Bakar rapi, Sayyidina Umar rapi, Sayyidina Ali rapi, ya. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Utsman, ini min aghniya'is sahabah. Harus rapi, harus wangi. Harus wangi walaupun pekerjaannya berat. Ya, pekerjaannya berat. Contoh, pekerjaannya adalah apa Kak yang di kota tuh Kak yang mengutin sampah tuh Kak, di kafe apa? Nah, waktu kerja dia boleh kotor, habis kerja dia harus rapi, harus gagah, apalagi menjelang sholat, wudu, mandi. Oh Allah, subhanallah. Ya, nah berikutnya ini terakhir, wa amma fi a'mali fa'adabu alla yatawadha'a li ghaniyin li ajli ghinahu. Jangan merendah-rendahkan diri di hadapan orang kaya karena apa? Karena kekayaannya. Hormati dia karena dia wajib dihormati, bukan karena kekayaannya. Hormati dia karena dia wajib dihormati, bukan karena kepengen hartanya. Tidak. Ya, hormati. Ma ahsana tawadhu'al ghani lil faqir raghbatan fi thawabillah. Justru kalau ada orang kaya dan fakir,
yang justru harus tawadhu itu siapa? Orang kaya kepada orang fakir. Maka kalau ada orang fakir, ada orang miskin, jangan kita cerita mobil gitu. Ya, aku ada mobil 7, nak nengok tak? Jangan. Aku ada rumah mewah, nak nengok? Jangan. Jangan cerita-cerita. Ya, itu tak jarang melukai apa? Melukai hati. Kalau ngundang ke rumah lain lagi cerita. Nunjuk-nunjuk tak boleh. Justru kalau kita ini orang yang ditentukan oleh Allah kaya, tawaduk kita kepada orang fakir itu jauh lebih besar pahalanya, lebih besar. Ini kadang-kadang kita tengok ke mall, yang kaya pakai sandal jepit, biasa-biasa dia kan. Nah, yang saru ni, aduh, tapi mudah-mudahan tak kata yang duduk di sini, amin. Ya, paling tidak bukti penundukan kita tu wa aqallu minha alla yukhalital aghniya wa la yarghabu fi mujalasatihim li anna fi dzalika mabadi' at-tam'. Paling tidak ibu-ibu kita ini ya mampu menahan-nahan diri dari perkumpulan mereka-mereka ya. Mereka tidak salah, kadang-kadang mereka punya perkumpulannya sendiri. Nah, kita jangan ikut-ikut campur karena nanti itu awal tomak kita akan datang. Dan ibu-ibu yang berikutnya ini yang penutup, yang tadi terakhir, ini penutup. Adab orang fakir, alla yaftarra bisababil faqri an ibadatihi wa la yamna'a badla qalilin ma yafdulu anhu. Kita ini sepakir-pakir apapun jangan sampai jadi sebab kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf ibu-ibu, walaupun kita fakir tetap kita berupaya ada yang bisa kita berikan dari kelebihan harta kita. Kenapa? Kenapa ibu? Kenapa? Nih, karena sedikit apapun sedekah yang dikeluarkan oleh fakir itu seimbang dengan sebanyak apapun yang dikeluarkan oleh orang kaya. Ya, saya lupa nih, di mana nanti ada hadisnya di sini. Kenapa ibu-ibu? Ketika Nabi bilang 1 dinar atau 1 keping emas yang dikeluarkan oleh orang fakir itu seimbang dengan ratusan dinar yang dikeluarkan oleh orang kaya. Sahabat bingung. Kok bisa ya Rasulullah? Iya, karena wong fakir itu paling punya 2 dinar, setengah dari hartanya. Kalau orang kaya tadi walaupun ratusan juta, tapi kalau dihitung dengan kekayaannya jauh lebih dibandingkan. Bayangkan ibu kalau kita cuma duit 2 dinar. Nah, berat ini, berat. Apalagi sekarang nih ibu-ibu ada yang ngantongnya di 20.000. Antara anak ngenjuk masjid sama nasi uduk itu berperang. Nasi uduk masjid, nasi uduk masjid, nasi uduk masjid. 20.000 nih lah ya Allah. Nasi uduk masjid, nasi uduk nasi uduk masjid. 20.000. Akhirnya sudah lah 10.000 taruh. 10.000-nya lagi nasi uduk beli 2 untuk anak-anaknya galau. Apa kata ibunya? Hari ini aku puasa. Luar biasa ya. Atau paling tidak aku berbagi-bagi makan bareng-bareng sama anak-anak. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia tentang adab fakir dalam kefakiran kita. Nanti telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa.